Lalat merupakan salah satu serangga yang karakteristiknya menarik karena dapat bertindak sebagai vektor patogenodan produsen. Lalat juga dapat berfungsi sebagai alternatif dari alat kesehatan dengan menerapkan prosedur terapi. Populasi lalat terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Dinamika populasi ini dapat diketahui dengan mengaplikasikan ilmu matematika. Pemodelan dilakukan untuk mengetahui persamaan yang tepat untuk permasalahan ini. Oleh karena itu dilakukan studi untuk mengetahui dinamika populasi lalat dengan menerapkan persamaan diferensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai proyek akhir persamaan diferensial biasa yang telah kami buat dengan judul Chaotic Blowfish and the Dynamics of Population, yang mana kami beranggotakan 4 orang, yakni ada Irgian Saputra, Gina Arnival, Siti Faras Azura, dan Syabila Syaharani Putri Indi. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu lalat merupakan salah satu serangga yang karakteristiknya menarik dikarenakan lalat dapat bertindak sebagai vektor patogenodan produsen. Lalat juga dapat berfungsi sebagai alternatif dari alat kesehatan dengan menerapkan prosedur terapi. Akan tetapi, lalat sering hinggap di tempat yang kotor. Populasi lalat terus mengalami perubahan dengan seiring berjalannya waktu. Dinamika populasi ini dapat diketahui dengan mengaplikasikan ilmu matematika, yaitu dengan pemodelan yang dilakukan untuk mengetahui persamaan yang tepat untuk permasalahan ini. Terdapat 3 rumus masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana persamaan diferensial logistik untuk dinamika populasi lalat. Yang kedua, bagaimana sih solusi khusus dari persamaan diferensial logistik saat Y0 sama dengan Y0. Dan yang ketiga, jelaskan mengapa dari sudut pandang biologis, solusi dari persamaan diferensial logistik tidak menunjukkan perilaku fungsi rekursi ukuran populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari persamaan diferensial logistik dan sudut pandang biologis mengenai solusi tersebut yang tidak menunjukkan perilaku fungsi rekursi ukuran populasi. Terdapat beberapa variabel yang akan kami gunakan pada permasalahan kali ini, yaitu yang pertama T sebagai waktu, NT sebagai ukuran populasi lalat saat T, NT tambah 1 sama dengan ukuran populasi lalat untuk 1 unit waktu, NT ditambah H yaitu ukuran populasi lalat untuk H unit waktu, K besar yaitu kapasitas dari lingkungan untuk menampung spesies yang ada, K kecil yaitu faktor pertumbuhan lalat, R kecil sebagai konstanta positif, H kecil sebagai interval waktu, dan Y kecil sebagai sebagian kecil dari kapasitas lingkungan untuk menampung spesies yang ada pada waktu T. Baiklah, kita akan masuk pada kasus pertama. Persamaan logistik sendiri memiliki bentuk umum yaitu NT ditambah 1 sama dengan 1 ditambah R dikali dengan 1 dikurang NT per K dikali NT. Jika interval waktu diganti dengan panjang H, di mana H kecil dari 1, maka persamaan berubah menjadi NT ditambah H sama dengan 1 ditambah R dikali H dikali dengan 1 dikurang NT per K dikali dengan NT. Untuk mendapatkan persamaan diferensial dari N, dapat dilakukan dengan cara menggunakan definisi limit, yaitu limit H menuju 0 untuk NT ditambah H dikurang NT per H. Maka didapatkan hasil akhirnya NT R dikali dengan 1 dikurang NT per K. Selanjutnya kita akan mencari nilai turunan dari N terhadap T, yaitu dN per dt sama dengan NT R dikali 1 dikurang NT per K. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kasus 2, yaitu kita akan menunjukkan bahwa dengan mengganti variabel Y sama dengan N per K, maka persamaan diferensial dapat ditulis sebagai dy per dt sama dengan RY dikali 1 kurang Y. Pada kasus 1, kita mendapatkan persamaan yaitu dN per dt sama dengan NTR dikali 1 dikurang NT per K. Maka kita akan mengubah Y sama dengan N per K dengan bentuk lain yaitu N sama dengan KY. Maka kita akan mengubah N menjadi KY
maka persamaan menjadi DKY per DT sama dengan KY R dikali 1 kurang Y. Karena K merupakan kapasitas maksimum, maka yang berupa konstanta, maka kita dapat mengeluarkan K. Maka K dikali DY per DT sama dengan KY R dikali 1 kurang Y. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki K, maka akan kita bagi ruas kiri dan kanan dengan K. Maka persamaan menjadi dy per dt sama dengan yr dikali 1 kurang y. Maka terbukti bahwa saat mengganti variabel y sama dengan n per k, maka persamaan diferensial dapat ditulis sebagai dy per dt sama dengan ry dikali 1 kurang y. Baiklah, untuk kasus 3, menghitung solusi dari persamaan diferensial jika diberikan masalah nilai awal y0 sama dengan y0. Di sini terdapat dy per dt sama dengan y kali r dalam kurung 1 kurang y. Lalu dy per dt sama dengan r kali y dalam kurung 1 kurang y. Di sini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali dt per y dalam kurung 1 kurang y. Didapatkan dy per y kali 1 kurang y sama dengan r dt. Lalu 1 per y dalam kurung 1 kurang y dy sama dengan r kali dt. Lalu kita pecah 1 per y dalam kurung 1 kurang y menjadi a tambah y atau a per y ditambah b per 1 kurang y. Sehingga didapatkan a sama dengan 1 dan min a tambah b sama dengan 0. Sehingga didapatkan b sama dengan 1. Lalu diperoleh 1 per y dalam kurung 1 kurang y sama dengan 1 per y ditambah 1 per 1 kurang y. Dengan demikian, 1 per y dalam kurung 1 kurang y dy sama dengan r kali dt, yaitu 1 per y tambah 1 per 1 kurang y dy sama dengan r dt. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita integralkan. Didapatkan ln y kurang ln 1 kurang y sama dengan rt tambah c. Ingat bahwa y besar dari 0. Lalu ln y per 1 kurang y sama dengan rt tambah c. Lalu kedua ruas dikalikan dengan eksponen. Didapatkan y per 1 kurang y sama dengan eksponen pangkat rt tambah c. Lalu 1 per r 1 per e pangkat rt tambah c sama dengan 1 per y 1 kurang y per y. Lalu eksponen pangkat min rt tambah c sama dengan 1 per y kurang 1. Lalu dapatkan 1 per y sama dengan e pangkat min rt min c tambah 1. Lalu min c dimisalkan dengan f, didapatkan 1 per y sama dengan f e pangkat min rt ditambah 1. Sehingga y sama dengan 1 per f e pangkat min rt tambah 1. Diperolehlah YT sama dengan 1 per FE pangkat min RT tambah 1. Kita asumsikan itu sebagai persamaan pertama. Lalu diketahui Y0 kita sama dengan Y0, maka Y0 kita merubah T menjadi 0, sehingga Y0 sama dengan 1 per 1 tambah FE pangkat min R kali 0, sehingga Y0 sama dengan 1 per 1 tambah f kali 1. Lalu 1 tambah f sama dengan 1 per y0, f sama dengan 1 per y0 kurang 1, dan f sama dengan 1 per y0 per y1 kurang y0 per y0. Kita asumsikan itu sebagai persamaan kedua. Kemudian substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, maka diperoleh YT sebagai berikut. Setelah itu didapatkan y0 per y0 tambah e pangkat min rt dikurang y0 kali e pangkat min rt dikalikan dengan y0 per y0. Diperolehlah solusi khusus yt sama dengan y0 per y0 tambah e min rt dikurang y0 kali e pangkat min rt. Baiklah, selanjutnya yaitu lampiran mapel. Pertama itu kita mendefinisikan nt tambah h sebagai nth, yaitu 1 ditambah r dikali h dikali 1 dikurang nt per k dikali dengan nt. Kemudian definisikan nt tambah 1 dengan nt1, yaitu
1 ditambah R dikali 1 dikurang NT per K dikali dengan NT. Kemudian kita akan mencari turunan NT dengan menggunakan definisi limit, yaitu ditulis dNT yaitu div NT T sama dengan expand limit NTH dikurang NT per H untuk H sama dengan 0. Di sini juga dapat digunakan sintaks simplify untuk mencari hasil turunan tersebut. Kemudian dengan mensubstitusi nilai NT sama dengan K dikali YT diperoleh dy yaitu subs NT sama dengan K dikali YT, dNT. Sehingga kita memperoleh samaan baru yaitu dy1 yaitu simplify dy per K. Kemudian kita akan mencari solusi dari dy1, kemudian mendefinisikannya sebagai suatu fungsi, yaitu fungsi y1 didefinisikan sebagai unapply RHS dissolve dari dy1 dengan syarat awal y0 sama dengan y0 dengan variabel y0, R, dan T, sehingga diperoleh solusi khusus untuk y0 sama dengan y0 seperti yang ditampilkan pada slide. Kemudian kita akan memplot fungsi y1 ini ke persamaan dengan beberapa variasi nilai y0 dan R. Kemudian dengan selang T yaitu 0 sampai 20 diperoleh plot grafik sebagai berikut. Dari grafik itu dapat diambil kesimpulan bahwa fraksi atau sebagian dari kapasitas lingkungan untuk menampung spesies saat waktu T itu akan menuju 1 ketika waktunya itu semakin lama atau T-nya semakin besar. Sehingga diperoleh kesimpulan yaitu modal matematika untuk menghitung kecepatan perubahan jumlah populasi lalat terhadap waktu adalah dNdt sama dengan NTR dikali 1 dikurang NT per K. Kemudian dengan mencari solusi khusus dengan syarat nilai awal y0 sama dengan y0 adalah YT sama dengan y0 per y0 ditambah E pangkat min RT dikurang y0 E pangkat min RT. Kemudian dilihat dengan sudut pandang biologis, jika ukuran populasi lalat lebih besar dari kapasitas alam, maka nilai populasi lalat akan berkurang sampai ukuran populasi lalat tersebut sama dengan kapasitas yang ada di alam, dan begitu pun sebaliknya. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan proyek ini, dan juga kepada asisten labor dan rekan-rekan yang terkait dalam penyelesaian proyek ini. Kemudian kami berharap agar dapat melakukan presentasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Faras dan Gina makan Indomie, lupa Irgi ada di sini. Cukup sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.